Aristoteles adalah seorang filosof murid Plato yang pemikirannya dianggap sebagai peletak sendi-sendi dasar rasionalitas. Pemikiran Barat hasil karyanya sangat mengagumkan sekali. Data-data kuno mencatat terdapat 170 buku yang telah ditulis oleh Aristoteles. Aristoteles juga banyak menulis berbagai macam disiplin ilmu, termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, dan sosiologi. Aristoteles lahir pada tahun 384 sebelum Masehi di kota Stagira, Makedonia. Ayahnya adalah seorang ahli fisika kenamaan. Pada usia 17 tahun, Aristoteles datang ke Athena dan mengajar di Akademia Plato. Menetap di Athena selama 20 tahun sampai tak lama Plato meninggal dunia. Dari pengaruh ayahnya, Aristoteles menaruh minat pada bidang biologi dan juga pengetahuan praktis. Sedangkan di bawah asuhan Plato, Aristoteles menanamkan minat dalam hal spekulasi filosofis. Pada tahun 342 sebelum Masehi, Aristoteles kembali ke Makedonia. Di Makedonia, Aristoteles menjadi guru dari anak seorang raja yang kemudian terkenal sebagai The Great Alexander atau Alexander yang Agung. Aristoteles mendidik Alexander selama beberapa tahun. Setelah Alexander naik tahta, Aristoteles kembali ke Athena dan dia di sana mendirikan akademia yang bernama Lyceum. Aristoteles akan berada di Athena selama 12 tahun, satu masa yang berbarengan dengan karir penaklukan militer. Meski Alexander tidak meminta nasihat dari Aristoteles, tetapi Alexander berbaik hati menyediakan dana untuk bekas gurunya itu untuk melakukan penyelidikan. Aristoteles meninggal dunia di usia 61 tahun pada tahun 322 sebelum Masehi. Pemikiran Aristoteles banyak mempengaruhi pemikiran-pemikiran orang Barat di abad pencerahan. Dalam pemikirannya, Aristoteles menegaskan ada dua cara untuk mendapatkan kesimpulan demi memperoleh pengetahuan dan kebenaran baru, yaitu metode rasional deduktif dan metode empiris induktif. Dalam rasional deduktif, dua pernyataan atau premis yang benar dibuatlah konklusi yang mengandung kedua premis tersebut yang kemudian menghasilkan pernyataan ketiga berupa kesimpulan. Inilah silogisme, misalkan ada dua pernyataan atau premis, setiap manusia pasti akan mati. Premis mayur Socrates, maka dapat disimpulkan bahwa Socrates pasti akan mati. Silogisme merupakan fondasi penting dalam logika, yang salah satu cabang filsafat yang secara khusus mengkaji tentang keabsahan cara berpikir manusia. Logika sendiri merupakan pernyataan yang sebelum dinyatakan terlebih dahulu, ditimbang benar salahnya di dalam pikiran, untuk kemudian diungkapkan dengan bahasa dan dinyatakan melalui kata. Sedangkan metode empiris induktif adalah metode yang berdasarkan pada pengamatan-pengamatan indrawi yang sifatnya partikular, yang nantinya akan digunakan sebagai basis untuk berabstraksi menyusun pernyataan yang berlaku universal. Metode ini menggunakan pengamatan indrawi secara basis untuk mencapai pengetahuan yang sempurna. Pemikiran Aristoteles tentang etika pada karyanya Nicomacheia Etik. Pemikiran Aristoteles tentang negara, yaitu menurut Aristoteles, negara adalah gabungan keluarga sehingga membentuk sebuah kelompok besar kebahagiaan dalam negara. Kebahagiaan tersebut akan tercapai apabila setiap individu juga merasa bahagia. Sebaliknya, bila manusia ingin bahagia, ia harus bernegara, karena manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk kepentingan di dalam hidupnya. Sehingga tujuan akhir bernegara adalah untuk mencapai kebahagiaan tiap individu. Adapun bentuk pemerintahan menurut Aristoteles diklasifikasikan berdasarkan dua hal, yaitu yang pertama jumlah orang yang memegang kekuasaan atau pemerintahan, lalu yang kedua adalah seperti apa sifat serta tujuan pemerintahan itu dibentuk. Akal manusia digunakan untuk mencapai kebahagiaan yang akan menghasilkan nilai-nilai moral dan intelektual dalam karyanya itu. Aristoteles juga menjelaskan bahwa nilai moral terlihat
ketika manusia memilih untuk bertindak dengan sengaja sebagai bagian dari kehidupan yang mereka jalani. Tindakan setiap manusia harus mereka lakukan dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangannya, serta kebaikan dan ketidakbaikannya. Pemerintahan diantaranya adalah satu monarki, di mana pemerintahan dikuasai oleh satu orang dengan tujuan untuk kepentingan umum. Yang kedua ada tirani, di mana pemerintahan dikuasai oleh satu orang dengan tujuan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga ada aristokrasi, di mana pemerintahan dikuasai oleh sekelompok orang yang mempunyai kepandaian dan harta dengan tujuan untuk kepentingan umum. Yang keempat ada oligarki, di mana pemerintahan dikuasai oleh sekelompok orang dengan tujuan kepentingan kelompok tersebut. Yang kelima ada politeia, di mana pemerintahan dikuasai oleh rakyat dengan tujuan untuk kepentingan umum. Yang keenam ada demokrasi, di mana pemerintahan dipegang oleh rakyat untuk tujuan kepentingan seluruh rakyat. Di antara semua bentuk pemerintahan itu, Aristoteles beranggapan kalau bentuk yang ideal adalah gabungan dari demokrasi dan monarki. Di abad pencerahan, karya-karya Aristoteles menjadi sebuah karya yang dapat dibilang sangat otoritatif karena karya-karya yang luas itu kemudian dianggap sebagai peletak sendi-sendi dasar dari pemikiran peradaban berat hingga saat ini. Karyanya itu diantara lain adalah Etika. Karya Aristoteles tentang kebajikan dan karakter moral yang memainkan peranan penting dalam mendefinisikan etika. Aristoteles dalam ke-10 buku yang menjadi etika ini didasarkan pada catatan-catatan dari kuliah-kuliahnya di Lyceum dan di stunting atau dipersembahkan kepada anak lelaki Aristoteles, yaitu Nikomas. Etika Nikomakeia memusatkan perhatian pada pentingnya membiasakan berperilaku bajik dan mengembangkan watak yang bajik. Aristoteles menekankan pentingnya konteks dalam perilaku bajik dan kemampuan dari orang yang bajik untuk mengenali langkah-langkah yang terbaik yang perlu diambil. Aristoteles berpendapat bahwa eudaimonia adalah tujuan hidup dan bahwa usaha mencapai eudaimonia bila dipahami dengan tepat akan menghasilkan perilaku yang bajik. Metafisika adalah salah satu karya utama Aristoteles dan merupakan salah satu buku paling awal dalam topik metafisika yang merupakan cabang filsafat. Buku ini awalnya banyak dipelajari cendekiawan dari dunia Islam termasuk Ibnu Rus yang menulis 3 jilid tafsir mengenai buku ini. Buku ini sempat hilang dari dunia barat sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi. Sejak itulah karya Ibnu Rus diterjemahkan oleh Michael Scott. Para pemikir Eropa bisa membaca buku ini secara tidak langsung, tetapi hasilnya tidak ideal karena merupakan terjemahan dari terjemahan. Setelah Perang Salib keempat, naskah berbahasa Yunani mulai ditemukan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Politika merupakan karya Aristoteles di bidang filsafat politik. Menurut Aristoteles, dalam buku ini, ia berusaha mengumpulkan konstitusi dan sistem tata negara di berbagai negara dan komunikasi, dan mengidentifikasi bagaimana negara yang memiliki pemerintahan yang baik dan tidak baik. Analitika Haestera atau lebih dikenal dengan nama bahasa Latin Analitica Posteriora adalah sebuah karya dari kumpulan tulisan mengenai logika yang disebut organon. Buku ini berisi sebagian gagasan Aristoteles mengenai ilmu logika, termasuk cara pembuktian dan cara mengumpulkan ilmu pengetahuan. Dari kelulusan pemikiran Aristoteles ini dapat disimpulkan betapa pentingnya penalaran dengan menggunakan logika. Karena dengan logika kita menjadi tahu jika pernyataan yang hendak kita sampaikan ada baiknya kita timbang lebih dahulu.